أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hamba-Mu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasul, para ulama dan aulia. Allahumma ftah lana bi futuhil alimin. Allahumma ftah lana bi futuhil alimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pembina Pondok Pesantren Sriwijaya yang kami muliakan, pengurus pusat LPTKN yang kami muliakan, pengurus LPTKN Provinsi Jawa Timur, dan juga khususnya 4 kabupaten yang baru saja dilantik. 5 ya? 5, oh ya. Para ikhwan dan akhwat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Saya mau tanya, jawab cepat tapi tunjukkan ya. Tahun berapa Pondok Pesantren Sriwijaya didirikan? Ya. Tahun 19. Iya, nggak apa-apa keliru, tapi kan nunduk daripada yang mereka nunduknya itu 1905. Berarti kalau tahun jadiannya 5 September besok, Pondok Pesantren Sriwijaya akan berusia 120 tahun. Tahun berapa organisasi Muhammadiyah didirikan? Baru 1912. Jadi mana lebih tua Pondok Pesantren Sriwijaya dengan Muhammadiyah? Lebih tua berapa tahun? 7 tahun. 1912 kurang 1905. Tahun berapa Nahdlatul Ulama didirikan? 1926. Mana lebih tua Sriwijaya dengan NU? Lebih tua berapa tahun? 21 tahun. Itu. Sekarang NU sudah sebesar apa? Ya besar. Waktu NU mulai mendaftarkan anggota dan mempersiapkan kartu anggota itu zaman saya jadi pengurus PBNU tahun 2015 sampai 2018 saya PBNU juga, lalu bergeser memimpin Jerman 2018 sampai 2020. Nah itu tidak seluruh anggota. Waktu itu sudah tercatat anggota NU itu sudah 60 juta. Muhammadiyah itu jumlah anggotanya lebih sedikit tapi lebih kaya. Rumah sakitnya banyak, universitasnya banyak. Sekarang mau bikin bank lagi, ya. Nah, itu jauh lebih kaya. Karena kalau Muhammadiyah itu semua itu berpusat ke organisasi. Jadi kekayaan, hasil-hasil usaha, keuntungan semua berpusat ke organisasi. Sehingga kalau dalam muktamar Muhammadiyah, laporan kekayaan itu bisa sampai triliunan. Kalau NU berpusat di Pondok Pesantren, pondok. Jadi terpecah. Dan kadang-kadang agak miss juga, agak kurang tepat juga. Banyak jamaah menyumbangkan hartanya untuk menjadi wakaf.
Jadilah kekayaan pesantren. Itu kan wakaf sebenarnya, itu kekayaan organisasi pesantren. Kalau pesantren ini dirangkai dari satu GPNU, berarti itu pun aset kekayaan organisasi NU. Tapi sering terjadi ketika kiai yang meninggal dunia, wakaf itu seperti jadi warisan buat anak kiai. Akhirnya dibagi mereka. Nah, anak cucunya belum tentu jadi kiai yang sukses juga. Ketika aset kekayaan itu jadi warisan dikembali lagi, jadi tidak ada apa-apa. Akalnya terpulang. Kalau Muhammadiyah, wakaf itu terjaga. Itu. Kalau Pak Yusuf Kala bilang, Muhammadiyah itu korporasi seperti sebuah perusahaan. Kalau NU itu seperti koperasi. Tapi yang repot kalau kemudian koperasi. Kalau organisasi itu, maka pesan dari amat adalah bagi Muhammadiyah, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Itu pesan yang bagus. Hidup-hidupkan, jangan secara mencari hidup. Nah, maka Muhammadiyah unggul dalam bidang pendidikan dan sosial, NU unggul dalam pembinaan jamaahnya, anggotanya dan pesantrennya. Lalu di mana letak keunggulan sosialnya? Yang paling tua, Suralaya 1905, baru Muhammadiyah 1912, lalu NU 1926. Di mana nih yang paling tua, kekuatannya di mana? Apalagi ini para pengurus yang baru dilantik. Ya. Kekuatan sosialnya itu pada spiritualitas, pada kerohaniannya, pada amaliyah pembersihan berhati. La ilaha illallah. Setelah dibersihkan rohnya, kemudian diaktifkan zikrullah di dalam qalbu. Dengan zikir kopinya terus dibersihkan. Zikir itu memang untuk membersihkan. Zikir itu memang untuk membentengi. Zikir itu memang untuk tasbihul iman, memperbaiki iman. Lalu yang sudah dibersihkan kolbunya, hati nuraninya, yang sudah dibentengi dari gejala hawa nafsu dan tipu daya iblis, yang sudah diperkuat, maka iman dalam kolbunya itu membuat dia tersambung, sehingga terjadi usul ketersambungan. Kalau sudah terjadi ketersambungan, seperti pipa air, pipa sambung sampai ke sumbernya, mengalir. Terjadi aliran dari Allah, baik, uyul Rahman, uyul Rabbani, terjadi aliran. Itu. Sebagaimana ulama-ulama sufi zaman dulu, ketika dapat aliran itu, dapat faid, dapat uyul, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah adalah nur, Allah adalah cahaya, maka orang-orang yang bersifat itu mendapatkan cahaya. Cahaya maghfirah, cahaya rahmah, cahaya barakah, cahaya karamah, cahaya hidayah. Itu masuk yang kemudian menjelma keluar menjadi akhlak, menjadi amal soleh, menjadi karya-karya ilmiah. Maka para ulama sufi zaman dulu itu ada yang mendapatkan cahaya hidayah sangat kuat, mereka menjadi sangat keras, sangat pandai. Mereka mengembangkan ilmu kesuburan, mereka mengembangkan ilmu falak dan astronomi, mereka mengembangkan ilmu fikih mulai dari fikih ubudiyahnya, munakahannya, jinayahnya, sampai menjadi muamalah ekonomi. Kekuatan intelektual sebagai wujud datang nur ilahi menjadi karya-karya intelektual. Ada yang
keluarnya itu bukan menjadi karya intelektual, keluarnya itu menjadi kepemimpinan. Dia tidak terlalu banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, tetapi memimpin pergerakan perbaikan kepada masyarakat. Ada yang masuk terekspresikan keluar menjadi karya-karya seni, menjadi syair-syair, Al-Qur'an, menjadi dalam melindungi misalnya puisi-puisinya. Saya pernah ke Spanyol Selatan, Eropa Selatan yang selama hampir 500 tahun di situ dikuasai oleh umat Islam. Saya datang ke museum itu juga. Ini rumah sakit yang pertama berdiri di Eropa. Yang mendirikan itu Dokter Sugi. Dokter yang Sugi. Jadi bersihkan diri, sambungkan diri Allah, bersiap menerima apa yang diterima itu, kemudian dikembangkan keluar menjadi rumah sakit, menjadi ilmu pengetahuan. Di museum itu dulu saya sekarang waktu kecil menonton ada dokter sedang operasi sepotong oleh pisau, terus pisaunya ini serahkan ke asistennya kanan, asistennya singkirkan ke pisau. Dari sana asistennya kasih lagi pisau, kasih lagi ambil lagi pisau. Kok mau operasi itu harus ganti pisau? Saya berpikir itu. Belakangan saya baru tahu. Itu digores pertama. Itu yang digores itu adalah kulit. Jaringan kulit itu istimewa. Tapi setelah kulit saja di bawahnya ada jaringan lemak. Susunan jaringannya beda antara kulit dengan lemak. Beda lagi nanti dengan dia tanpa perut. Kalau dia harus membelah ragi, beda lagi jaringannya. Ragi sudah terbelah, dia harus suka kantong ketuban, beda. Makanya pisaunya harus ganti-ganti. Nah, di Spanyol itulah saya ditentukan ada sekitar 3.000 jenis pisau untuk operasi manusia. Untuk operasi di sini beda, operasi di sini beda, operasi di sini beda. Ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya melengkung, ada yang berdiri, untuk memotong tulang beda lagi, memotong otot. Dan saya tahu karena diberitahu oleh rekan-rekan dari 3.000 jenis pisau itu untuk operasi itu 2.500 sampai sekarang masih digunakan dalam dunia kedokteran modern, dan penemunya adalah dokter-dokter muslim yang suci. Jadi para suci itu menghasilkan karya pengetahuan. Ketika raja-raja Kristen dari Eropa menyerbu Palestina, perang salib itu 500 tahun. Menyerbu, lama dikuasai, kita singkir, usir pergi, mereka menyerbu lagi, kemudian singkir 500 tahun. Suatu saat kenapa di Palestina itu menghidupkan rakyat sejahtera dan pintar-pintar pendidikan itu bagus-bagus. Rupanya pendidikan gratis menggunakan sistem wakaf. Maka Raja Inggris itu ketika pulang dia membangun universitas yang namanya Oxford University, Universitas Oxford. Yang ambil sebagian dana kerajaannya dia wakafkan. Bukunya mana? Buku-buku pengetahuan yang dulu dikembangkan oleh Yunani, Romawi, itu ketika abad ketiga Romawi hancur, buku-buku itu terabaikan. Maka masyarakat Eropa jatuh peradabannya, masuk dalam apa yang disebut the Dark Age, abad kegelapan. Ketika nanti Islam muncul abad ke-7, maka buku-buku Yunani Romawi, pemikiran-pemikiran hebat itu disalin ke bahasa Arab. Dan nanti abad 15, ketika Renaissance kejayaan Eropa bangkit, mereka mengambilnya dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Inggris. Maka buku-buku pemikiran hebat Yunani Romawi bisa masuk ke Eropa melalui bahasa-bahasa Arab. Ketika Universitas Oxford didirikan, yang dikatakan adalah buku-buku bahasa Arab
ke Universitas Oxford. Kan udah banyak pegang handphone. Ketika di Google Oxford, OXFORD, termasuk universitas tertua di Inggris. Yang pertama dipelajari di Oxford University itu adalah kitab-kitab ilmu pengetahuan berbahasa Arab. Dan semua dosen yang mengajar di Oxford itu harus berbahasa Arab. Dan mahasiswa yang berbahasa Arab pelan-pelan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lalu sekarang Oxford University telah pakai bahasa Inggris. Di Batam, Pekalongan, itu ada kawan saya, alumni Gontor. Alumni Gontor yang sudah dididik di pesantren, itu sudah berkelompok yang tahu diajak ke Inggris, diajak ke Amerika. Foto-fotonya mereka kirim ke sana. Dari Anam, Doktor, dari Al-Azhar, dan dari PF. Mereka itu terkejut ketika sampai di Inggris bertemu dengan pengelola yayasan Oxford itu, bahwa Oxford Universitas terkenal itu didirikan dengan konsep wakaf yang dalam bahasa Inggrisnya endowment. Dan awal-awal kitab buku yang dibaca di Oxford adalah kitab berbagai ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab. Dan yang dilakukan adalah dosen-dosen dari bahasa dari Arab, maka seluruh mahasiswa yang harus berbahasa Arab. Ketika mereka ke Amerika, mereka terkejut lagi. Di sana ada universitas terkenal nomor 1 sedunia, Harvard University. Juga di Harvard University didirikan dengan konsep wakaf. Saya masih ingin foto dengan istri saya datang ke Universitas Harvard, masuk ke ruangan besar perpustakaan, dan di ruangan aula itu dikutipkan ayat Quran tentang harus menegakkan hukum demi keadilan fakultas hukumnya. Nah, jadi para ulama sufi dapat fight dari Allah, keluar bisa karya-karya intelektual. Ada ulama sufi yang dapat fight dari Allah, keluarnya berupa kepemimpinan. Contohnya, tidak banyak menghasilkan karya ilmiah, tapi menghasilkan kepemimpinan. Saya pernah bicara di sini, minta anak-anaknya carikan apakah di YouTube atau di mana video yang judulnya Lion of the Desert. Lion itu tulisannya Lion, singa, desert, padang pasir. Jadi itu film memang dibuat oleh Hollywood Amerika, tapi itu kisah tentang seorang ulama sufi di India. Itu Sidi Omar Mukhtar, belum mengaji biasa. Sidi itu dalam film menjelaskan riwayatnya. Sedang Sidi mengajar-ngaji anak-anak hafiz Quran, tiba-tiba dia tersentak kaget seperti melihat sesuatu. Itu adalah ini. Untuk sama belajar semua mobil, bawa serutan yang sirupi. Dia melihat apa yang terjadi. Lalu dia bilang kepada murid agak besar, kamu bibi yang kecil ya, dia langsung pergi keluar masjid dan dalam bergegas setelah berlari melewati kebun-kebun kurma. Karena di kampung ini kebun-kebun kurma, terus jalan tergesa-gesa sampai ke perbatasan antara kebun dengan gurun pasir. Sampai di perbatasan dia berdiri menatap jauh ke gurun pasir. Lama dari kejauhan terlihat satu titik putih bergerak naik turun. Makin besar makin rupanya seorang penunggang kuda. Begitu kuda yang berhenti, dia melompat cium. Syekh, ibu kota negara kita Tripoli sudah diserbu oleh tentara Italia. Masing-masing dibakar, berapi kira-kira, wanita-wanita yang bisa diperkosa, anak-anak dibunuh, mereka dibunuh. Beliau kumpulkan seluruh penduduk desa, pukul semacam gantongan, datang semua orang. Mulai sekarang berhenti bertani, berhenti berenang, berhenti ngaji, siapkan senjata. Ini bukan saat mengaji lagi. Ini bukan saat bertani, ini saat berperang. Karena harga ini pindahnya pada musuh.
ambil senjata seadanya. Mereka bukan tentara reguler, bukan tentara yang dipersiapkan melalui akabri, yang disiapkan penasrama, yang latihan-latihan teratur. Tidak, mereka umum, tapi di dalam panggilan pihak semua membawa senjata apa adanya. Apa yang terjadi? Tonton film itu. Selama 18 tahun, si Omar Muhtar, seorang ulama sufi, bergerilya. Dia serbu tentara kali, lari bergerilya mundur, sana serbu lagi mundur. Tentara masuk sini ada. Akhirnya karena tentara kita itu kalah dulu, kepala negaranya panggil itu jenderal, bodoh kamu menghadapi tentara dari petani saja, tentara dari turungan saja, dari dalam kalah, pecah jenderal. Kali lagi jenderal satu lagi. Oke, saya mau masuk ke Itali, tapi saya harus siapkan pasukan, siapkan tank, siapkan meriam. Oke, ini perlu berapa? Masuk. Selama 18 tahun ada pecah lagi sampai 4 jenderal lulusan sekolah militer terbaik. Itu yang terakhir pakai penipuan. Jenderal Graziani yang masuk, ya kirim berkas Sitonogono, kirim daripada kita akan terus kita lama saja. Kami silakan Anda datang. Gak usah bawa senjata. Kita berunding, begitu dia datang berunding dengan asistennya, itu sudah berkata terus gantung. Jadi kalau kalian ditipu, karena di mana-mana Ustaz ya suki selalu berkhusus, selalu berprasangka baik. Makanya repot kalau para kiai berdagang rugi dulu, karena khusus dulu. Nah itu, masya Allah, itu bisa oleh waktu itu betul. Mereka bersih, naik ke atas gunung, itu ya udah soal itu. Habis yang mulai itu dapat inspirasi. Besok pagi pasukan dibangunkan. Cari betong-betong. Kalau kita kan melihat dari bangunan Amerika yang biru itu, alasannya kan biasanya untuk anggur, itu kayak dari kayu. Isikan, merica, garam, entah apapun isi. Orang kan yang bawa, dia kan isi. Karena dia bergerak tidak menurut kemauan, dia bergerak menurut kendali Allah. Dia bukan berjalan, dia diperjalankan. Dia bukan bekerja, dipekerjakan. Lalu dia bawa bersama pasukan berjalan naik rompah dan sumber. Itu berusaha. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ada di atas sini, di bawah itu ada jalan menurun, tadi ke belakang, jalan naik lagi. Terdapat pasukan Jenderal Graziani yang naik juga, yang naik pansor, naik kayak bawa beliau, lewat di bawah. Begitu mereka akan di bawah, semua ketong tibakan dari atas, tiba dari atas dan berletak di bawah semua. Jembatan hancur, 1 batalion 400 sufi, para orang tentara hancur. Karena dari mana punya ilmu bikin bom? Lewat mimpi. Baca juga buku Muhammad Ali, bagaimana kekaisaran Romawi dengan bentengnya yang sangat kuat tebal. Saya baru belajar berkali saya kemudian bentengnya itu tebal, setebal inilah bentengnya. Itu bisa apa? Oleh Muhammad Ali, pendiri Sultan Utsmania. Tapi jangan lupa, beliau memang apabila tahu dia pilih ulama sufi yang bernama Hasan Sufi. Begitu juga pembebas Palestina yang sangat fenomenal, sangat terkenal itu berarti jadi ada ulama sufi yang menghasilkan karya ilmiah, ada ulama sufi yang menghasilkan kepemimpinan sosial politik, ada ulama sufi yang menghasilkan sari-sari karya seni, ada ulama sufi yang sangat kuat dalam pengobatan. Biasanya ini paling diingat di orang Indonesia karena itu buku jadi buku. Kalau ikut kemarin langsung ke praktek, gak puas langsung pergi jadi musik sekalian. Akhirnya senewang juga itu. Nah ini
Oke, saya mau akhiri. Jadi Suryalaya itu 105, 1905, Muhammadiyah 1912, NU 1926. NU punya banyak anggota dan komunitas pesantren. Muhammadiyah sukses dalam sosial dan ekonomi. Suryalaya apa kekuatannya? Oh, spiritual Pak, kita punya Muhammadiyah, oke. Tapi lihat para ulama sufi zaman dulu dengan zikir bersih, nyambung, usul, dapat faid itulah dengan tahalli, tajalli, dia menjadi tajalla mewujud keluar karya-karya dunia seperti ahli mazhab fikih menjadi kepemimpinan sosial politik, menjadi karya seni, menjadi maju dalam bidang pengobataan. Persoalannya kita zikir udah lama, terus apa keunggulan kita? Kalau tidak terwujud keunggulan, berarti ada yang salah dalam amaliyah kita. Kita semata-mata terjebak pada prosedur. Ada salat, fardu, zikir harian. Sepekan sekali zikir khataman, sebulan sekali malam ibadah. Itu dilakukan semata-mata karena prosedurnya begitu. Karena prosedurnya begitu dilakukan. Prosedurnya ini amaliyah yang prosedural. Tapi dia tidak mampu menangkap esensinya, dia tidak mampu menangkap substansinya. Kenapa zikirnya lagi, prosedurnya juga lagi, ikut masih bisa terus. Ustaznya sama, malah begini benar, dan ayo dulu, dengan seluruh tentang buku, tapi Ustaz bisa dulu. Itu. Hati-hati, terutama kalau Ustaznya juga, itu harus dicarikan dulu. Karena bagaimanapun kalau hidup sendiri pasti bisa. Zikir. Tapi kenapa prestasi akademis, prestasi sekolah anak tidak menjadi lebih baik? Di Jakarta kami ingatkan, tiap malam manakib di sini, manakib, sampai kalau kasih gelar PM, pemburu manakib. Kalau dia apa katakan manakib itu amalnya bulanan, dia tiap malam manakib. Kapan dia mendampingi anaknya belajar ngerjain PR? Karena membawa disebut manakib, prestasi sekolah anaknya tidak beres. Nilai-nilainya rendah. Jangan salahkan apa-apa, jangan salahkan Suryalaya. Overdosis saja. Itu. Ya, hati-hati. Karena kita punya kewajiban yang seimbang antara hukum dan itu. Kalau tidak mau menegakkan malam terus, kapan jadi pengurus RW? Kapan jadi pengurus jadi afirmasi di sekitarnya? Itu. Kalau dia jadi pengurus masjid, dia menggerakkan pada, ayo masjid ini sudah tua, renovasi. Itu ada yang menggerakkan. Allah kerja bakti. Akhirnya masyarakat melihat, oh dia inilah yang betul-betul bisa memimpin memakmurkan masjid jadi makmur. Ada di situ pemimpinnya. Ketika ditanya oleh ketua COVID, Jawa Timur, bulan depan mari kemana? Di sini saja, kemana kita? Karena dia ngurus masjid di situ. Karena saya tahu ada satu Tuhan. Maka bisa ke masjid orang lain, kemudian orang mengurus masjid diusir keluarga. Karena dia yang ngurusin masjid. Itu memakai selesai, mana kedua bekas makan sampah untuk rokok di mana-mana. Heran. Orang PKM ini kalau habis mati itu kamar mandi kalau jadi pokok. Dan kalau di rumah masuk urusan pribadi, uang ini masih. Kenapa sih kamu untuk rokok masuklah ke dalam WC, boleh dengan air supaya ayo ini kalau rokok sekarang orang yang dibutuhkan saingan air. Tembakau kena air, baunya jadi belum jadi bikin kuning. Ini para sufi suka film, para ahli kisah.
para bisa merusak lingkungan. Gitu. Nah, gimana letak kebersihan? Ini kalau semua kita tidak seimbang, anak kita tidak jadi baik, masyarakat tidak menjadi baik segala macam. Oleh sebab itu, saya mau akhiri saja sampai sini. Organisasi itu kita punya keunggulan spiritual, tapi kekuatan spiritual kita amalnya terlihat. Ya, nggak ada yang menandingi zikir hajat, nggak ada yang menandingi zikir halaman. Apalagi kalau sudah masuk Allah masalah sangat kuat. Saya bukan hukum, tapi kadang-kadang kalau dikenal sebagai wakil takbir, orang keseluruhan belum pernah saya. Tapi mengunduhkan keseluruhan saya apa saja. Jadi gimana? Ya udah, pegangan di umurnya. Pakai di sini kopi, selesai. Besok kalau banyak lagi bawa. Pakai di sini kopi, nggak tembus juga. Terus gimana? Ya apa ya? Allah masalah pria sakit. Kalau sakit pergi kamu. Lepas dulu, pergi dulu. Nego juga tuh di desa. Wirid itu tidak usah dilakukan. Kalian malam bermaha kekuatan spiritual. Tapi kekuatan spiritual kayak apapun harus dibantu, diberikan lapis sederhana kekuatan sosial. Nah, di kekuatan sosial ini ada organisasi. Karena itu fungsi pengurus LPGN itu membentuk, menata potensi-potensi sosial. Mana yang paling A? Kamu yang malam ini kan bikin center nih, bikin center dulu. Karena kamu paling A, Selasa malam lalu kamu mimpin di sini buka khusus untuk taksir tilawah. Siapa-siapa yang mau memperbaiki bacaannya, tilawahnya, mulai dari mahal itu buruk, sampai lagunya di sini. Dia kata kami bikin begitu juga, ya Selasa sore. Supaya pusat-pusat TKN itu ada perbaikan. Kemana-mana bawa TKN, kemana-mana membawa bendera Bapak Anom. Tapi mimpin zikir makhluk sudah beres. Imam sholat panjang pendek tidak jelas. Kapan sudah di mana wakaf tidak tahu. Jangan malu. Kadang-kadang teman-teman TKN ini saking semangat zikir baca Quran kalau malas. Ramadan kemarin siapa yang hafal baca Quran di mana? Ada karena awal itu baru di mana? Itu. Ini apa? Oh dia sarjananya syariah. Sekarang mendalami apa? Mendalami vokasi atau ilmu syariah. Ekonomi syariah, ya. Kamu malam Kamis di sini buka kursus tentang ekonomi syariah. Dari anak-anak muda. Kamu apa? Matematika. Kamu apa? Teknologi pendidikan. Jadi disalurkan. Itu gunanya organisasi. Terakhir kesehatan. Kekuatan spiritual diberi lapisan kekuatan sosial organisasi, pemanfaatan sumber-sumber daya, yang terakhir adalah kekuatan finansial, kekuatan keuangan. Harus dipupuk organisasi itu punya sisi permodalan. Kan sudah jauh saya akan akhiri, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan dalam beberapa bulan depan saya akan kesini. Kita akan siapkan sebuah metode bagaimana memupuk kekuatan finansial kita semua. Karena di Jakarta pun kami sedang siapkan juga, ya. Besok satu kawan berangkat ke Rusia, lalu lagi disiapkan Hongkong. Karena kita akan menjalin banyak dana-dana dan kita nanti juga punya pola yaitu mau tawil atau lembaga zakat dan wakaf untuk membangun kekuatan ekonomi. Saya mohon didoakan anak dan ini di awal dunia besar. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi kita ingat
Saudara ya, Muhammadiyah, NU, kekuatannya masa dan sampai Muhammadiyah sosial pendidikan, saudara ya, spiritual. Tapi spiritual tidak cukup karena kita selama ini agak ringan harus membuat organisasi sosial. Itulah organisasi. Di bawahnya kita berbuat juga finansial. Bagaimana? Insya Allah berarti bulan lagi kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.